Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangan ibu-ibu, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada ibu Wati yang segalanya dipakai rumahnya untuk orang ini pertemuan kedua atau yang biasa disebut FDS. Di bulan lalu kita pelajari modul 4 yaitu perlindungan anak. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari ini modul 5 yaitu kita akan pelajari 2 sesi, yaitu pelayanan disabilitas dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Di pertemuan ini kita akan bahas pelayanan disabilitas, yaitu sesi 13. Kita harus pahami dulu apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik yang intelektual mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, sehingga mereka mempunyai hak yang sama dengan manusia lain. Dan hak-hak penyandang disabilitas diantaranya adalah berhak untuk hidup, bebas dari cercaan, maksudnya ejekan dari orang lain, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum. Dalam hal ini kalau dia dapat kasus bisa juga didampingi oleh pengacara, dan berhak bersekolah. Ya dalam ini ada memang sekarang ada sekolah memang khusus yang untuk penyandang difabel, disabilitas, dan berhak bekerja. Bahkan di undang-undang itu sudah ada undang-undangnya disabilitas untuk mendapat pekerjaan, dan bahkan dikasih kota ya. Biasa tidak salah itu kayak 10% dari kota PNS dikasih kota untuk bekerja dan hidup sehat, beribadah, dan harus berolahraga karena dia harus juga hidup sehat, bebas dari kekerasan eksploitasi, dan maksudnya kalau tidak dikucilkan dalam hal ini. Kalau datang kata jangan kita pergi, maksudnya tinggalkan sendiri, diperlakukan sama dengan orang lain. Penyandang disabilitas juga memiliki hak sama dengan warga negara lain. Kita mempunyai kewajiban dan agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Jenis disabilitas dibagi 5, yaitu disabilitas fisik, disabilitas netra, terus disabilitas intelektual, disabilitas tunawicara, dan disabilitas mental. Perlu kita pahami, disabilitas berat yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, atau sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi disabilitas berat ini betul-betul harus ada dampingi, minimal keluarga dekatnya. Jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas, maka tugas ibu-ibu untuk memberikan pelayanan pengasuhan agar penyandang disabilitas tetap mendapat hak-haknya. Paham sampai sini, Bu? Pelayanan terhadap disabilitas berat adalah ini memberikan dia makanan 4-5 kali sehari, memandikannya. Kita harus memandikan, karena disabilitas berat memang harus didampingi terus. Kedua, mengganti pakaiannya dia sehari 2 kali, mengganti alat tidur supaya kesehatannya baik, dia tidak gatal-gatal, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa nyaman, mengajak bicara kalau ada masalah apa, kalaupun dia tidak kita bahasa isyarat lah, mengajak tentang nilai yang baik dan tidak baik, memberikan dia mendaftarkan dia ke administrasi, dalam hal ini akta kelahirannya, KTP-nya, BPJS-nya. Kita harus semua persiapkan itu, membawa puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, memberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan bermain dan berinteraksi pada lingkungan yang
yang luas atau di lingkungan tetangga, memberikan terapi yang dalam ini kalau bisa diterapi kita terapi, kita antar, menjaga dari kekerasan, dan yang lebih ini yang ini menjaga disabilitas dari kekerasan dan eksploitasi, dan mengajarkan nilai-nilai spiritual, maksudnya nilai spiritual minimal dia rajin kalau umat Islam mungkin rajin salat lah, rajin puasa. Hal-hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan setiap orang adalah berhenti mengejek. Ya, ini yang harus dipahami ibu-ibu. Kalau ada penyandang disabilitasnya tidak boleh dikucilkan, tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Ini yang paling urgent, dan di lingkungan kita sehari-hari ini yang sering terjadi, yaitu sering terjadinya mengejek penyandang disabilitas padahal dia mempunyai hak yang sama loh sama kita ini. Paham sampai sini, Bu? Paham. Oke, untuk pertemuan ini modul ini cukup sampai di sini. Itu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.